orang. Hari ini bukan kelas Abundant Revolution, tapi ini adalah icip-icip yang sangat luar biasa untuk cerita Quantum Jam. Tapi agenda kali ini kita juga akan ada rilis bareng. Karena sebelum Quantum Jam, idealnya memang harus rilis dulu. Jadi memang kita akan ada rilis, tapi tentunya kalau materi kelas nggak bisa dibuka di sini, karena materi kelas itu butuh waktu sekitar 3 jam. Panjang gitu waktunya. Nah, kesempatan kali ini kalau kita lihat gambaran judulnya adalah menyeberangi jembatan menuju hidup baru. Nah, kalau mengupas ini tentunya panjang gitu. Tapi kita ambil yang intinya aja nih, rilis dan quantum jam-nya aja yang kita ambil. Pengalaman yang sudah terjadi pada saat kita adakan Zoom untuk khusus quantum jam yang akan kita lakukan bersama itu quantum jam untuk manifestasi uang sebesar 25 juta. Ya, kita akan quantum jamin 25 juta di momen kali ini. Biasanya di pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan, Zoom sukarela, itu bisa macam-macam. Bisa pada akhirnya ketika kita quantum jam-kan, lalu kita lepaskan goalnya, kita nggak pikirin, kita lepasin aja, kita serahkan aja kepada kecerdasan yang maha tahu proses jalannya itu terjadi, itu macam-macam itu kejadiannya. Ada yang manifest 5 juta, ada. Ada yang manifest 10 juta, ada. Ada yang memang tepat 20 juta, ada. Ada juga yang lebih dari itu. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan lebih gitu. Nah, biasanya itu kenapa beda-beda hasilnya? Tergantung. Tergantung dari ketika setelah quantum jam, kita cancel nggak gitu. Di cancel atau tidak di cancelnya itu tergantung dari bagaimana cara kita mensikapi hidup setelah proses quantum jam dilakukan. Misal, pada saat quantum jam, setelah quantum jamnya ada rasa misalnya gini, duh mungkin nggak ya, bisa nggak ya, ih gimana caranya, kayaknya susah. Nah itu artinya meng-cancel order quantum jam itu gitu. Jadi nanti kita akan kupas dari awal, tapi ini bukan materi kelas ya, tapi hanya cuplikan cara rilis yang akan bisa teman-teman praktekin nanti di rumah, dan cara quantum jam untuk angka 25 juta ini. Agar apa? Agar judul menyeberangi jembatan takdir menuju hidup baru, kisi-kisi besarnya itu udah dipegang dulu gitu. Harapannya ketika nanti dijalanin habit baru, rilis, dan lakukan quantum jam 5 menit sebelum tidur, teman-teman bisa manifestasi. Dan ketika bisa manifestasi dari angka yang udah didapat itu, teman-teman bisa join di kelas, atau teman-teman bisa gunain juga untuk urusan teman-teman, dananya, atau untuk apapun yang teman-teman suka. Nggak harus ikut kelas juga sih pada akhirnya. Cuma sayang kalau nggak ikut kelas. Karena kalau ikut kelas itu kan ada manual 30 hari daily rutinnya tuh kan dikasih tuh hari ini ngapain, tanggal 1, tanggal 2, hari kedua, ketiga, keempat itu dipandu gitu. Dan selama 30 hari itu ada tim yang pada akhirnya memberikan daily rutin itu untuk mengingatkan. Tapi yang paling membahagiakan kalau ikut kelas, itu kita bergabung di dalam keluarga besar di WhatsApp. Sehingga semua testimoni-testimoni alumni itu disampaikan. Dan kadangkala aku juga ngasih rilis-rilis video baru juga untuk menambah wawasan. Dan teman-teman tentunya kalau ikut kelas batch itu terhubung dengan aku untuk bisa WhatsApp, untuk bisa suatu saat juga bisa ketemu mungkin di acara alumni dan lain-lain. Tapi yang lebih daripada itu, cara bagaimana rilis yang simple dulu yang teman-teman harus tahu. Dan bagaimana pada akhirnya ketika teman-teman punya goals, goals ini nggak usah dipegangin, tapi goals ini izinkan aja ada yang mengatur gitu. Dan nggak perlu pusing sebetulnya ketika caranya udah tahu. Gitu. Nah, dari gambaran itu kita mulai dulu untuk sebuah judul materi kita. Ya, aku kasih gambaran besarnya dulu aja ya ke teman-teman ya. Gambaran besar dari materi kita. Materi kita
berjudul Abundant Revolution. Materi kita berjudul Abundant Revolution. Nah, kenapa pada akhirnya dua kata ini menjadi sangat luar biasa ya untuk dijadikan sebuah pijakan awal kita berkomunikasi. Abundant revolution. Ada kata abundance di sini atau ada kata berkelimpahan di sini. Kata berkelimpahan ini mencerminkan tentang sesuatu yang selama ini kalau di umum dipikir bahwa kelimpahan itu datang dari luar masuk ke dalam. Padahal kelimpahan itu sejatinya adalah diri kamu. Diri kamu tuh udah berkelimpahan. Sejatinya dirimu itu adalah berkelimpahan. Nah, kata revolusi di sini mengandung makna bahwa semua solusi nggak ada di luar. Semua solusi itu ketemu titik ketika kamu melihat siapa dirimu dan sejatinya kamu. Resolusinya itu, solusi nggak ada di luar, tapi justru ketika kamu masuk ke dalam. Nah, kelimpahan ini sangat memungkinkan untuk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa memungkinkan itu terjadi? Karena kelimpahan itu ada hubungannya dengan bagaimana si kelimpahan yang awalnya itu ada di dalam dan nggak kita rasain, bagaimana kelimpahan itu hadir dalam kehidupan kita, itu pada akhirnya bisa kita rasakan, bisa kita alami, bisa kita pegang gitu. Realita kelimpahannya itu melalui apa? Melalui bersyukur. Jadi kata judul Zoom kita kali ini, Quantum Jump, itu adalah cerita sebuah judul, cara atau sikap hidup. Quantum Jump memiliki arti kita bersyukur sebelum menerimanya. Itu Quantum Jump. Jadi Quantum Jump sendiri ini adalah seni bersyukur sebetulnya. Seni mensyukuri, contoh misalnya. Contoh Mbak Putri, misalnya Mbak Putri TVB, aku pengen manifest mobil Yaris misal. Aku pengen goals Quantum Jam mobil Yaris. Nah, saat ini misalnya si mobil itu belum dimiliki. Quantum Jam itu artinya merasakan rasa bahagia, kan si mobil itu masih di masa depan dimilikinya, masih besok, lusa gitu. Nah, rasa di masa depan itu dirasakan di sekarang. Rasa syukurnya, rasa happy-nya, rasa terima kasihnya akan sesuatu yang masih di depan, tapi rasa bersyukurnya ditarik di sekarang. Itulah Quantum Jump. Gitu. Jadi substansi inti dari Quantum Jump itu adalah bersyukur sebelum menerimanya. Itulah Quantum Jump. Nah, gambaran ini yang pada akhirnya jadi pembahasan utama kita. Dengan upaya bagaimana kita sadar siapakah diri kita secara kesimpulan kalau di kelas itu dibuka ya. Bab 1 itu siapakah dirimu, bab kedua itu adalah hukum semesta, bab ketiganya itu praktek sadar nafas syukur, sending love sama quantum jump. Tapi di bab 1 kita nggak akan kupas tuntas karena waktu kita terbatas untuk kita fokus nih ke quantum jump. Di kesimpulan bab 1 itu siapakah dirimu, tanpa batas dan berkelimpahan. Nah, sampai di situ, di titik itu. Jadi DNA kita semua itu adalah DNA bahagia dan berkelimpahan. Tapi kenapa teh? Kelimpahan itu kok nggak aku rasain ya? Kenapa ya? Aku nggak ngerasain itu ada di tangan aku kelimpahan itu. Kenapa kelimpahan belum kita rasakan di dalam kehidupan kita? Itu karena ini. Karena ini. Mbak Putri, Kaira Putri open mic boleh nggak? Bisa open mic nggak sayang? Bisa ya? Ya. Iya, Mbak Putri ya kelihatan Teh. nggak ini? Kelihatan nggak ini? Ada 15 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 15 judul emosi kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Kelihatan, Teh. Nah, inilah salah satu gambaran kenapa kelimpahan belum kita rasakan hadir dalam kehidupan kita. Jadi gambarannya gini, anggaplah pada saat bayi itu lahir, dia kan kalau kata di umum dikenal dia seperti kertas putih gitu ya. Dia seperti kertas putih gitu ya. Ketika seseorang lahir, dia seperti kertas putih. Pada
saat dia lahir seperti kertas putih, lalu mulai ada nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, lingkungan kita, nenek kita, atau lingkungan pergaulan kita, mulai memberikan belief-belief atau kepercayaan atau gambaran tertentu tentang kehidupan. Contoh, nah hidup itu penuh perjuangan. Nah, kata hidup itu penuh perjuangan, dia jadi program. Dia jadi program di pikiran bawah sadar kita. Dan tanpa sadar, program itulah yang berjalan. Sehingga hidup teman-teman semua ya jadinya penuh perjuangan gitu. Kalau mau dapat uang harus kerja keras, jalannya berliku, tanjakan, pokoknya untuk kaya harus betul-betul penuh perjuangan, penuh liku. Ya udah jadinya begitu. Jadi pada saat kita kecil, udah mulai tuh ada lapisan-lapisan yang membatasi kelimpahan. Berupa apa? Ketika misalnya mama papa kita lihat atau ibu bapak kita lihat dia bertengkar, mulailah ada lapisan emosi. Adalah di sini sedih misalnya, lapisan emosi nih misalnya. Ada kesedihan yang ada di sini nih. Ada kesedihan, ada kemarahan, mulai melapisi kelimpahan ini. Kesedihan, kemarahan, kecemasan, kebencian, kekecewaan. Sekarang aku tanya sama Mbak Putri dan teman-teman semua. Di titik sekarang nih, di titik sekarang, rasa putus asa masih ada nggak? Masih ada Masih. teh. Oke, kita stabilain ya. Ini mewakili teman-teman yang Mbak Putri ini. Jawabannya. Rasa sedih masih ada nggak? Ada teh. Sedih. Cemas ada Iya, nggak? Cemas ada nggak? ada teh. Ada. Rasa Ada. bersalah masih ada nggak? Masih ada teh. Masih. Sakit hati Masih ada ada nggak? teh. Sakit hati masih ada nggak? Masih ada. Ya. Ada teh, Masih ada nggak? Benci sama sesuatu, sama seseorang ada. Ada. Masih ada. Rasa kecewa masih ada nggak? Ada. Ada teh. Masih. Kesel ada nggak? Masih ada nggak rasa kesel? Ada. 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 Ada nggak takut? Ada. Ada. Bingung, menyesal ada nggak? Bingung, menyesal ada nggak? Ada. Ada teh. Panik ada nggak? Ada. Panik ada nggak? Ada. Ada. Khawatir ada nggak khawatir? Ada. Ada. Marah ada nggak marah? Ada. Ada. Rasa menderita, lelah ada nggak? Ada. Ada. Sekarang punya utang nggak? Punya. Ada. Kuliah. Ada. Punya. Sayang, lihat ini penuh. Kelimpahan itu ketutup sama yang tadi. Sedangkan di bab 2-nya Abundant Revolution itu dikupas tuntas tentang bagaimana cara kerja hukum semesta di dalam kehidupan kita. Cara kerjanya itu Allah itu bikin aturan berupa hukum semesta namanya. Cara kerja Allah mengatur kehidupanmu, mengatur realitamu, bagaimana realita Putri terjadi di dalam kehidupannya, bagaimana realita Nia terjadi, bagaimana realita Vina terjadi, realita Mbak Titin terjadi, itu diatur dalam hukum semesta, yaitu hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu ada di dalaman kamu itu, dia hanya mantulin. Contoh, Mbak Putri ngelihat ke atas kan ada atap rumahnya ya. Lalu lihat lagi ke atas kan ada langit kan? Bener nggak? Bayangkan secara hukum semesta, langit itu seperti cermin. Bayangkan langit tuh di atas kepala kita ada langit, dia seperti cermin gitu. Dia hanya memantulkan apa yang dilepaskan atau apa yang ada di dalamnya kamu. Ketika Mbak Kaira dadah, si pantulan cermin semesta, hukum semestanya dia ngebalikin apa? Dadah juga kan? Bener nggak? Ya. Ketika kamu senyum, dia ngebalikin apa di dalam realita? Senyum juga. Nah, ketika kamu cemberut, dia mantulin apa ke kamu? Cemberut. Bener nggak? Begitulah realita terjadi dan diatur. Dia akan terjadi berdasarkan isi dalemanmu. Kalau dalemanmu penuh kemarahan, penuh kesedihan, penuh kekecewaan, penuh kebencian,
berarti realita yang akan kamu dapatkan kurang lebih akan sama seperti rasa itu. Sekarang kalau seandainya gambaran isinya seperti ini, putus asa, sedih, cemas, kira-kira kegambar nggak realitanya kayak apa? Kegambar nggak? Realitanya kamu akan mengalami begitu banyak cerita tentang kesedihan, tentang kecemasan, tentang kekecewaan, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Karena dalemanmu ini. Tangkap nggak, Mbak Putri? Jadi hidup itu cuma seperti kayak gini nih. Hidup itu cuma seperti cermin. Dia seperti ini mirip. Ini cermin, ini kamu. Kalau kayak aku misalnya pakai kerudung oranye misalnya. Pantulan di cerminnya kira-kira gambar kerudung oranye juga kan? Bener nggak? Bener nggak Mbak Putri? Iya. Kalau Mbak Putri Iya, Teh. pakai kerudung hitam, Benar, Teh. pantulannya juga hitam juga kan? Bener nggak kerudungnya? Iya, iya. Begitu Teh. realita terjadi Benar. dalam kehidupan kita. Kalau daleman kamu dominan rasa sedih, takut, kecewa seperti yang tadi disebutkan, dia akan memantulkan di dalam cermin kehidupan kamu berupa rasa apa? Rasa yang sama seperti di dalam. Jadi, di titik sekarang, ketika kamu mengalami sebuah peristiwa di mana kamu kecewa sama seseorang, marah sama seseorang, kesel sama seseorang, itu kan pantulan di cermin ya. Iya. Tapi pantulan di cermin itu sebetulnya datangnya dari mana? Takut, bingung, trauma. Itu harus kamu terima dan harus kamu lepasin. Dia berasal dari mana sebenarnya? Si realita itu. Ini kita lihat ya. Dia berasal dari mana? Ini. File-file memori yang masih menyala di bawah sadar di 2025, dia berasal dari mana? Ada akarnya. Akarnya dari memori file data masa kecil yang belum diterima dan belum dilepas. Cerita masa kecilmu. Jadi kalau di 2025 kamu masih ada rasa sedih atau ada rasa kecewa, artinya ada cerita di masa kecil yang belum selesai, yang belum kamu terima dan belum kamu lepasin. Misal, sedih pertama kali terjadi pada kehidupan kamu kapan? Ini memori mulai ada sejak ibu. Itu sampai 10 tahun ke bawah. Biasanya kesedihan itu muncul ketika melihat ibu bapak berantem misalnya, atau bapak mukul ibu, atau ibu kabur, atau terjadi perceraian. Nah, cerita-cerita sedih di masa kecil kamu ini, nanti yuk bareng-bareng kita rilis dulu. Kita rilis, baru nanti kita bisa quantum jump. Itu powerful banget sih, kalau seandainya itu dilakukan satu paket gitu. Untuk kelas kali ini luar biasa sih Ngaji Roso. Ngasih dedikasinya. Jadi nanti kita akan menerima dulu realita di masa kecil kamu, lalu izinkan kamu urai, izinkan dia larut, terurai ke yang tanpa batas. Pertanyaannya, semua cerita sedih dalam lapisan emosi ini, kalau seandainya kamu tidak izinkan terima dan izinkan dia terurai, kamu tolak-tolak terus kisah yang nggak nyaman itu, dia akan looping terus. Terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Di sini siapa yang punya kisah looping? Ada nggak? Ada. Yang kalau Ada. Banyak. ditipu Banyak. lagi, gitu. Ketipu banyak. Ada nggak? Ada. Betul. Ada, Teh. Ada. Atau tentang kisah cinta. Dihianati lagi. Itu cerita energi yang menyumbat di dalam tubuhmu, yang energi emosi. Ketemu seseorang yang menyakiti kamu, yang membuat kamu nangis, membuat kamu marah, membuat kamu kecewa. Sebenarnya jauh sebelum kamu ketemu dia,
ceritanya ini, energi cerita dia ini sadar dan dia mengundang peristiwa gitu. Jadi orang-orang yang ngecewain kamu itu sebenarnya tukang pos, sang pembawa pesan untuk memberitahu ke kamu masih ada lapisan emosi yang belum kamu terima dan belum kamu lepas. Pertanyaannya, semua lapisan emosi ini kalau ditolak dia looping. Kalau terus ada, gambarkan, kamu pas ada gambaran ya, ketika emosi itu tetap ada di dalam tubuh kamu, enggak kamu menolong diri kamu sendiri untuk menerima dan melepaskannya, kalau datanya masih sama di tubuh kamu, kira-kira realitanya bakal gimana? Bakal sama. Pinter, Mbak Rahna. Amin. Kalau dalam isinya begitu, mau sampai kapanpun realita kamu nggak akan pernah berubah. Karena cara kerja semestanya udah seperti itu dibuatnya. Realita kamu hanya gambaran dalemanmu. Buktinya, inilah saatnya kamu nolong diri kamu sendiri. Karena nggak ada yang bisa tolong diri kamu selain kamu. Karena kan daleman kamu. Benar nggak? Iya, Teh. Iya. Emosi, lapisan emosi, trauma, kecemasan, kebingungan, keresahan, kan ada di dalam diri kamu kan. Terus bisa nggak misalnya orang lain nolong? Nggak bisa. Kamu yang Nggak bisa. harus menolong. Ini waktunya. Mau kapan lagi? Mau sampai berapa lama lagi kamu mengalami loopingan ini? Pertanyaannya, semua lapisan ini mau dipegangin terus atau izinkan kamu terima dan lepasin? Terima dan Terima dilepaskan. dan dilepasin, Lepaskan. Teh. Terima aja. Lepaskan. Izinkan Terima dan lepaskan, Teh. Tapi ngerti nih ya, kenapa realita hidup kok kayak gini gitu. Udah ada gambaran belum? Udah. Ada, Teh. Dan seterusnya, nggak Udah usah ada, nyalahin Teh. orang lain ya. Mulai sekarang dan seterusnya, nggak usah nyalahin orang lain. Oke? Oke ya? Gambarannya seperti kamu bercermin nih. Misalnya aku lagi bercermin, rambut aku nggak pakai kerudung nih ceritanya. Rambut aku diri-diri berantakan, rambut aku diri-diri berantakan. Aku ngeliat cermin, kok berantakan banget sih rambutku atau hidupku kok berantakan banget, gak sesuai yang aku mau. Ketika rambutku berantakan, aku bercermin, aku ngelapin kacanya atau aku nyisir? Tapi kan bukannya selama ini kita selalu nyalahin, ini karena kamu gitu. Kamu yang salah gitu kan, jadi gitu. Karena Sedih. Enggak ngerti. kita selalu menyalahkan, orang ngeblend. Lalu karena kamu harus berubah. Padahal itu pantulan dalam. Ya, izinkan kamu terbuka untuk menyadari itu. Gak ada cerita orang lain. Hanya ada aku, lapisan emosiku, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebelum kita mulai, bantu baca ini dulu boleh nggak? Mbak Rahna, bantu baca boleh nggak? Boleh, Teh. Coba baca sayang. Coba baca. Dan dunia tak lain sendiri. Permainan dan sendal gurau. Quran surat Al-An'am ayat 32. Ini yang bicara yang menciptakan alam semesta. Artinya valid. Ya. Artinya apa? Gak usah terlalu serius, boleh nggak? Aku dulu 2019 terlalu serius, nggak ada manifestasi yang berarti. Karena manifestasi terindah nggak ada di titik kita terlalu serius, nggak ada. Di titik kita santai, relax,
terjadi manifestasi. Boleh nggak kalimat tadi kita jadiin pegangan? Hidup cuma permainan dan senda gurau. Aku sekarang udah tahu kuncinya. Tinggal rilis aja. Kita tinggal rilis aja dan quantum jamin aja. Apa yang kita mau. Ya, Oke? ya. Boleh. Sadari semua sedihmu, semua lukamu, semua takutmu. Itu cuma energi. Energi yang boleh nggak diizinkan dia ngalir aja. Flowing aja, izinkan ngalir. Izinkan dia flowing. Nah, gambaran intinya ini yang harus teman-teman pahami sebelum kita rilis dan quantum jump. Karena secara judul menyeberangi jembatan takdir menuju hidup baru itu tanpa menerima melepas lapisan emosi itu kayaknya sulit deh. Karena datanya masih tetap itu. Gimana kita mau takdir yang baru, orang datanya masih data lama. Tanpa rilis kayaknya berat. Terus kalau nggak di quantum jamin, nggak kita syukuri apa yang kita mau dapat di masa depan dan kita lepaskan, terus angin lepasin itu juga sulit. Karena titik terjadinya itu di kosong, dilepasin gitu. Nah, satu hal ini yang aku mau cerita. Di dalam materi utuhnya Abundant Revolution itu diterangkan, siapakah dirimu? Kamu adalah bagian dari energi tanpa batas. Kamu adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Kamu bagian dari Rahman Rahimnya Allah, ibaratnya gitu. Kalau kita lihat di sini, cinta itu apa sih? Cinta itu sama dengan keutuhan atau hukum keseimbangan. Jadi, di dalam kehidupan kita, fakta, realitanya, yang harus teman-teman pahami, ini gambar ini. Bahwa di dalam kehidupan ini, kita nggak akan bisa terlepas dari ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ini keutuhan cinta, ini udah satu paket. Inilah cinta. Utuhan. Lalu ada kesenangan, ada kekhawatiran. Ada ketakutan, ada kekecewaan. Jadi kehidupan kita itu akan selalu misalnya di sini ruang bahagia. Nanti dia berjalan lagi nih, ada sedih gitu. Di sini ada lagi nih kegembiraan, di sini ada lagi nih kehilangan. Dia akan selalu seperti itu dan dua-duanya ini adalah cinta. Jadi kalau teman-teman di titik sekarang masih tadi penuh tuh sedih dan lain-lain, bukankah cerita sedihmu mengantarkan kamu ikut daftar kelas ini ya? Iya, Teh. Iya, Kak. Iya, Teh. Udah kaya, Iya, Teh. pasangannya Mengantarkan ganteng ketemu atau cakep, Teteh, uangnya ketemu. banyak, Amin. ya sebenarnya kalau semuanya udah punya, mungkin nggak sih daftar ke ngaji Roso? Iya, Teh. Enggak. Nggak mungkin. Pahami ya, ternyata sedihmu, kecewamu, ketakutanmu, keresahanmu, inilah yang mengantarkan kamu bertemu sejatinya kamu, bertemu siapa dirimu, walaupun ini masih prolog pembukaan ya, tapi kan aku ajarin cara dapetin duitnya untuk ikut kelas gimana. Jadi Alhamdulillah, terima kasih, banyak Teh. banget ya yang ikut kelas, baik kelas grup yang 1,9 atau kelas yang private, itu bilang sama aku gini, Febi, benernya aku ikut kelas TVB gratis. Oh ya, gratis gimana kata aku. TVB ajarin quantum jam tuh di YouTube, katanya. YouTube kan bisa kapanpun kita akses kan. Aku praktekin teh quantum jam yang di YouTube. Yang YouTube ngaji Roso. Aku dapet TVB 10 juta, katanya gitu. Jadi aku sebenarnya kan gratis ikut kelas teteh. 2 juta aku bayarin buat ikut kelas, 8 jutanya aku pakai buat sebagian bayar utang, sama sebagian raktir keluarga aku. Jadi aku gratis dapetnya gitu. Teman-teman mau nggak kayak gitu? Mau, Teh. Mau dong, Teh. Mau. Banget. Apalagi Teh. nanti Mau yuk, banget, bareng-bareng mau Teh. banget. ya. Tapi sebelumnya kita rilis dulu. Apalagi nanti tanggal 20, udah tahu ya? Tanggal 20 itu 20 Desember 2025 itu ada acara Abundant Revolution Reuni. Reuni Abundant Revolution di Bali. Itu tanggal 20 Desember 2025. Nanti
di sesi berikutnya setelah kita quantum jamin uang, kita masuk quantum jamin. Teman-teman ketemu aku di Bali, mau nggak? Mau, Teh. Mau banget ya, Teh. Ya Mau Allah. dong, Mau banget. mau. Saya mah di Bali. Mau banget, Teh. Mau dong, Teh. Kalian liburan akhir tahun. Kita menutup tahun 2026. Resolusi jadi realitamu di hari-hari berikutnya. Di tanggal 20 Desember itu kita akan kumpul banget. lebih dari Mau 500 banget. orang Amin. yang kumpul Amin. secara fisik. Kita datang itu Mau biasanya banget. banyak negara dan beberapa kota. Kita kumpul, kita akan rilis bareng, nggak hanya ketemu di ballroomnya Hotel Aston. Ini nih gambaran ballroom Hotel Aston, aku kasih tahu biar nanti kita bisa merasakan vibrasinya. Ntar setelah quantum jamin uang, kita akan, nah kayak gini, kita akan quantum jamin teman-teman semua ada di tempat ini. Bayangkan, rasakan ada di tempat ini bersama-sama dengan aku di sini. Lalu kita akan rilis bareng-bareng bersama 500 orang serta yang hadir dan mungkin lebih dari 200 sampai 300 orang yang Zoom live di beberapa negara. Jadi mungkin total bisa lebih dari 600 orang. Ketika ada satu momen jarang kita bisa ketemu ratusan orang, lebih dari 500 orang di momen yang sama, waktu yang sama, kita menerima dan melepaskan semua lapisan-lapisan emosi. Itu powernya luar biasa. Salah. Powernya gitu luar biasa ya. Selain kita melepaskan bersama-sama, kita juga quantum jamin goal-goal kita masing-masing bersama-sama. Dan biasanya goalnya tuh nanti ditulis, nanti kita lepasin gitu. Bareng-bareng juga gitu. Dan gak hanya itu, nanti ada satu tips untuk finansial. Bagaimana meningkatkan income 2 kali lipat. Bagaimana caranya itu nanti dipandu. Dan beberapa alumni yang kemarin ikut reuni di Yogyakarta, itu tuh udah ada yang manifest. Yang kemarin di Ngaji Rosso testimoni itu rata-rata yang pada datang acara alumni. Dan itu luar biasa sekali sih vibe-nya. Makanya aku mau menceritakan dulu gambarannya. Karena momen bersama 500 orang kita rilis bareng, quantum jam bareng, itu jarang. Dan itu momen sulit banget untuk diulang. Dan di setiap kotanya vibrasinya itu beda-beda. Dan di Bali nanti itu nggak hanya aku sendiri, tapi ada ayah kita bersama Dr. Wayan Mustika dari Bali. Jadi, dan acara itu berlaku untuk umum, nggak hanya alumni. Jadi teman-teman yang belum ikut kelas, teman-teman yang punya teman atau punya pacar atau punya mertua atau punya sahabat, ajak, undang untuk merasakan bareng-bareng vibrasi kebersamaan kita, berkumpul di satu tempat di mana tujuan utama kita berkumpul untuk bertemu kembali ke sejatinya kita, bertemu kembali ke rasa rindunya kita akan jalan pulang. Rindunya kita akan sejatinya kamu sebenarnya siapa? Sejatinya kamu sebenarnya sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketemu pada satu judul bahwa hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan. Itu banyak teman-teman yang sudah merasakan itu gitu. Dan sekarang waktunya nih. Ini ada berapa? 470 teman-teman. 471. Kalau nggak salah yang daftar hampir 500 ya. Untuk juga bisa merasakan itu. Ya. Kita akan rilis bareng dan quantum jam bareng. Mau kita mulai? Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai untuk Oke, Teh. Oke. ya, mulai untuk rilis ya. Yang akan kita rilis semua rasa yang nggak nyaman yang kamu rasakan pada saat ini. Rasa nggak nyamannya, rasa nggak enaknya, rasa tertekannya, traumanya, ketakutannya, itu yang izinkan nanti hadir naik ke permukaan ya. Kita akan lakukan bareng-bareng saat ini untuk rilis. Kita lihat di sini ya.
Nah, tahapan-tahapannya kurang lebih nanti akan seperti ini dalam proses rilisnya. Jadi pertama nanti, semua rasa yang nggak nyaman, terutama nanti kita akan angkat dulu emosi sedih, itu tahapan pertamanya izinkan kamu terima. Jadi ketika ada sensasi rasa nggak nyaman, izinkan diterima. Setelah itu, buka untuk kamu mengizinkan di mana rasa itu mengalir. Jadi nggak usah kamu tolak, aduh rasa ini nggak enak, aku nggak mau, nggak usah, diem aja kamu untuk merasakan. Izinkan kamu mengalami rasa itu tanpa menghakimi, tanpa menilai. Jadi izinkan aja dia mengalir, kamu rasakan. Setelah itu amati rasa itu. Di sini ada diem dulu nih, 5-10 menit. Untuk mengurai dan mengalirkan rasa itu, untuk merilis. Jadi kata rilis itu adalah sebuah momen di mana kita terbuka dan sadar untuk menerima rasa yang nggak nyaman itu hadir dalam kehidupan kita, karena itu bagian dari pengalaman jiwa. Semua cerita bagian dari pengalaman jiwa itu memang harus kita rasain. Ketika kamu nolak, nggak mau, aku kesel, ini nggak enak rasanya, dia looping. Dia datang lagi, datang lagi, datang lagi. Gitu. Jadi satu-satunya cara menyelesaikan ini semua hanya dengan terbuka dalam kesadaran untuk menerimanya. Menerima rasa yang nggak enak. Terima, izinkan, amati, lalu larutkan. Gitu ya. Kita lakukan rilis bersama-sama. Sekarang teman-teman diam dulu sebentar, boleh ya? Kita akan sadar nafas syukur dulu. Dulu sebentar. Izinkan pikirannya untuk menyadari nafas. Kita sadar nafas syukur dulu ya. Tarik nafas masuk lewat hidung. Ketika nafas masuk lewat hidung, rasa nggak ada udara yang dingin gitu masuk lewat bulu-bulu hidung? Rasa nggak? Mbak Desi bantu aku jawab pertanyaan. Mbak Desi open mic boleh nggak? Iya. Oke, Mbak Desi open mic bantu jawab ya. Iya. Oke, tarik nafas masuk lewat hidung. Rasa nggak Mbak Desi? Mewakili teman-teman jawab ya. Ada Iya, udara terasa. rasa ya. Pelan-pelan rasakan udara itu masuk lewat hidung. Ketika kamu sadar nafas syukur, pahami ada yang tanpa batas di dalam dirimu. Sadari ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Sadari bahwa kamu ada di dalam energi tanpa batas ini. Sekali lagi nafas masuk. Rasa ya, ada udara dingin lewat bulu-bulu hidung. Rasa. Lalu pelan-pelan izinkan pikiran kamu menyadari nafas. Kita akan merilis 8 emosi yang pertama, yaitu satu judul rasa sedih. Ada satu judul rasa sedih, kita akan rilis itu. Bumi kulsum apa teman-teman ya? Bumi kulsum. Izinkan emosi sedih hadir naik ke permukaan. Ketika di 2025 masih ada rasa sedih dan kecewa, ini datangnya dari mana? Kita akan flashback dulu ke rentang kehidupan kamu dari awal kehidupan kamu. Dari mulai kamu di dalam kandungan ibu, adakah rasa kesedihan itu muncul? Atau 10 tahun awal kehidupan kamu, pertama kali kamu sedih, adakah itu hadir di momen itu? Ada nggak? Ada, Teh. Oke. Kalau ada, Mumi mewakili teman-teman, izinkan rasa itu dicurnya. Izinkan rasa sedih itu naik ke permukaan. Izinkan dia naik ke permukaan. Sadarmu, izinkan dia naik ke permukaan. Lalu pelan-pelan izinkan rasa sedih itu pelan-pelan secara utuh naik ke permukaan. Rasa sedih itu terjadi pada saat kamu kecil, ketika kamu berinteraksi dengan orang yang ada peristiwa apa di saat itu.
Emosi sedihnya izinkan hadir naik ke permukaan. Jika rasa sedih itu muncul, boleh Mbak Umi dan teman-teman semua izinkan untuk terbuka, menerima rasa itu. Boleh nggak? Boleh, Teh. Izinkan menerimanya. Iya, Gitu ya. Teh. Izinkan terbuka untuk menerima rasa itu. Lalu pelan-pelan rasa sedihnya, rasa takutnya, atau rasa apapun yang muncul di momen saat itu, izinkan kamu merasakan rasa itu tanpa menolaknya. Rasain aja rasa itu, tanpa kamu harus menolaknya. Izinkan kamu terima rasa sedihnya, rasa marahnya, rasa takutnya. Semua rasa layak untuk diterima sebagai bagian dari pengalaman jiwa. Duduk dulu sama rasa itu. Rasakan penuh, rasakan total. Hanya merasakan, tanpa menghakimi, tanpa menilai. Lalu izinkan, biarkan emosi itu mengalir seperti air. Gak usah dikendaliin, gak usah ditekan. Izinkan tubuhmu menjadi ruang suci, tempat emosi itu lewat dengan lembut. Tenangkan diri, izinkan apapun yang kamu rasakan untuk hadir, tanpa kamu menolaknya. Duduk dulu untuk merasakan rasa itu. Lalu pelan-pelan amati. Amati. Ada rasa apa? Ada sensasi apa? Muncul rasa nggak nyamankah di dada? Ada sensasi rasa nggak di perut? Kepala ada sakit nggak? Kepala saya kok bergetar, Teh. Ya, berarti energi sedang berjalan untuk mengurai. Semua rasa yang kamu rasakan, entah di tenggorokan, entah di kepala, entah di perut, entah di dada, cukup amati aja dulu. Amati. Amati dia hadir. Nggak usah buru-buru kamu mau mengusirnya. Sadari dia ada, terima rasa dan sensasi itu apa adanya. Duduk dulu 5 menit ya. Dari Iya, 1943 sampai 1948. Hanya untuk merasakan rasa. Hanya untuk terbuka menerima rasa ini apa adanya. Izinkan kamu merasakannya, titik kamu mengalirkan rasa, inilah rilis. Di titik kamu menerima rasa ini dalam kesadaran bahwa ini juga cinta. Kalau kamu mau nangis, boleh ya. Mau nangis, boleh. Alirin aja, nggak usah ditahan-tahan. Air mata mau mengalir, nggak apa-apa. Ya, bila kamu sendiri, data dapat rasa sedih, rasa biarkan dia mengalir, kamu rasakan. 5 menit, diam dulu. Sampai 1948. Semua rasa yang gak nyaman, izinkan kamu terbuka untuk menerimanya. Semua rasa yang gak nyaman, boleh nggak sama teman-teman
Izinkan larut terurai yang tanpa batas. Boleh nggak? Mbak Umi. Izinkan terurai boleh? Boleh, Teh. Izinkan dia mengalir. Semua emosi rasa yang nyaman ini, rasanya, izinkan dia mengalir. Lalu sekarang pelan-pelan kamu masuk di masa 2025 sekarang. Ada realita apa yang membuat kamu nggak nyaman, yang pengen kamu rubah, jangan sampai seperti ini. Bisa di permukaan. Tanggal nyaman 2025 ini ada nggak emosi rasa yang nggak nyaman? Ada. Izinkan hadir naik ke permukaan, rasanya. Dari bawah sadar, izinkan dia hadir naik ke permukaan. Marah, kecewa, izinkan dia hadir naik ke permukaan secara utuh. Kalau mau nangis boleh, alirin aja. Boleh nggak semua rasa yang gak nyaman di 2025 ini, izinkan kamu terima. Boleh nggak? Mbak Umi dan teman-teman. Mbak Ria, boleh nggak? Terima. Boleh. Semua rasa yang gak Boleh. nyaman. Boleh. Lalu izinkan rasa ini, biarkan dia mengalir. Kamu merasakan mengalir, karena kamu harus mengalami rasa ini dalam sebuah judul pengalaman jiwa. Biarkan dia mengalir, kamu rasakan di ruang, biarkan dirimu menjadi ruang suci untuk emosi ini atau energi ini mengalir dengan lembut. Izinkan kamu terima, kamu terbuka menerima, rasakan penuh tanpa menilai, hanya merasakan. Ketika ada sensasi yang nggak nyaman, izinkan kamu menerimanya. Ada rasa sesek, misal, ada sakit perut, misal, ada rasa nggak nyaman, ada rasa sakit kepala, rasa itu. Ada dada sesek, oke. Buat dada yang sesek, teman-teman kalau ada rasa dada sesek, biasanya sensasi rasa yang muncul ini normal. Biasanya dalam judul ada yang kamu tolak. Ketika rasa itu di dada sesek, izinkan kamu menerima rasa itu dengan cinta. Hai dadaku yang sesek, aku menerima rasa ini. Aku terima apa adanya. Balik emosi rasa sesek ini dan endapan emosi di situ. Sekarang tarik nafas masuk. Untuk ada sensasi tubuh yang gak nyaman, tarik nafas masuk. Bayangkan dan rasakan energi tanpa batas masuk. Ini berupa cahaya. Cahaya cinta tanpa batas. Izinkan cahaya ini menyelimuti dadamu yang sesek tadi. Dada yang sakit tadi. Perut gak enak. Izinkan energi tanpa batas ini dia menyelimuti perutmu. Di tempat-tempat yang sakit. Bayangkan cahaya cinta tanpa batas itu menyelimuti bagian-bagian tubuhmu yang ada sensasi rasa sakit. Bayangkan dia membalut atau menyelimuti. Ketika cinta tanpa batas menyelimuti yang sakit, perlahan dada yang sakit itu memudar, 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 memudar. Ada rasa di kepala bergetar. Dada nggak enak. Izinkan cahaya cinta tanpa batas memenuhi kepalamu. Lalu perlahan sakit itu terurai, 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 terurai. Ngantuk apa-apa, itu respon yang normal. Aku juga gitu. Apa-apa. Karena tubuh menjadi rileks. Kenapa menjadi rileks? Udah lama kan ya nggak ketemu kesejatian kamu. Di titik hening saat ini, izinkan kamu terbuka untuk menyadari bahwa ada energi cinta tanpa batas di dalam dirimu. Izinkan kamu terbuka ketemu sejatinya kamu tanpa lalu.
tujuan hidupmu, bahwa tujuan hidupmu adalah untuk bertemu kamu sebetulnya dan kebahagiaan. Bersama dan mengalaminya, tidak ada cara lain selain rilis. Dan kamu melepaskan endapan-endapan kemarahan, kesedihan, ketakutan. Izinkan dia terurai. Rasakan penuh, rasakan total. Lalu pelan-pelan kita akan mengurai rasa ini. Tarik nafas dari hidung. Lalu buang nafas lewat mulut. Tarik lagi nafas lewat hidung. Buang nafas lewat mulut perlahan. Tarik lagi nafas lewat hidung. Dengan lembut. Lalu buang lagi nafas lewat mulut perlahan. Sekarang sekali lagi tarik nafas-nafas dengan pemahaman. Semua realitas sedih kamu terima. Dan kesadaran bahwa ini juga cinta. Dan ketika kamu menghembuskan nafas lewat mulut, bayangkan kesedihanmu terurai. Lepas. Marahanmu terurai lepas. Takutanmu terurai lepas. Bayangkan dia terurai lewat nafas keluarmu. Rasanya ringan. Rasanya lebih lega. Lalu pelan-pelan lihat, adakah keinginan pengen disayang, keinginan pengen dicintai, keinginan pengen dirasakan keberadaan kamu ada? Ada nggak, Mbak Umi? Keinginan pengen mengontrol hidup, ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa. Izinkan kamu sambut dan terima semua rasa itu, boleh nggak? Boleh ya? Lalu ada nggak ego diri, rasa diri merasa jadi korban, merasa menderita, mental victim, mental korban? Ada nggak? Ada. Mau dipegangin terus, terus looping jadinya realita kayak gitu, atau izinkan sambut terima dan izinkan terurai. Izinkan terurai, Teh. Oke. Sekarang kita akan mengurainya dengan cara ruang, ya. Dengan cara metode ruang. Kita akan mengurai rasa itu. Pelan-pelan sama teman-teman, izinkan emosinya, keinginannya, egonya, izinkan kamu sambut dan kamu terima. Seperti gambaran ini. Ini ada ruang, ada rumah. Di sini ada lapisan-lapisan emosi. Kamu adalah tuan rumah di rumah kamu. Lalu ada emosi, ada keinginan, ada rasa diri menjadi korban. Izinkan dia keluar lewat pintu depan atau lewat manapun tempatnya. Izinkan dia keluar lewat pintu depan. Atau kalau aku susah teh ngebayangin awan, nggak apa-apa. Kamu bayangin aja sebelumnya emosi kamu tuh kamu kepal kayak gini. Coba bareng-bareng yuk kamu kepal. Bareng-bareng kepal. Sebelumnya kan kayak gini nih, masih dipegangin emosinya. Lalu izinkan emosi, keinginan pengen ngontrol, dan rasa diri menjadi korban kamu lepaskan. Izinkan terbuka gini. Nah, buka. Ketika kamu buka begini, dia lepas terurai ke yang tanpa batas. Bisa? Bisa ya? Yuk, kita lepasin yuk. Semua sedih, takut, bingung, awalnya kita kepal. Ya, awalnya kita kepal. Emosinya, keinginan pengen merubah, rasa diri yang dibohongin terus, atau rasa diri yang dimanfaatkan, misalnya. Izinkan semua rasa yang gak nyaman itu, keinginan itu, rasa diri jadi korban itu, izinkan kamu sambut dan terima dulu rasa itu apa adanya. Boleh? Boleh nggak, Mbak Umi? Terima dulu, boleh ya? Lalu izinkan dia terurai, boleh nggak? Boleh. Lalu izinkan kita lepaskan bareng-bareng. Buka tangannya, 1, 2, 3. Izinkan dia terbuka, terurai. Lalu kita pegangin lagi. Bayangkan semua energi itu naik ke permukaan dan terurai.
Tarik nafas lagi, lalu buang nafas lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang nafas lewat mulut. Urai. Semua lapisanmu terurai yang tanpa batas. Sampai kosong. Emosinya udah kosong belum, Mbak Umi? Udah kosong dilepasin udah belum? Sudah, Teh. Udah. Sudah. Keinginan-keinginannya Udah jadi kosong teh. sekarang ketika udah kosong, rasa yang tertinggal apa ketika udah kosong? Ada rasa plong nggak? Rasa plong gitu ada nggak? Ngantuk teh, Alhamdulillah. bersendawa. Ada rasa plong teh. Alhamdulillah. Udah Plong. rasa Terima plong. kasih, Rasa Plong. Plong. Teh. Ya, belum selesai. Ya. Ketika ada rasa plong, bayangkan dan rasakan mulai ada, Mau muntah teh gimana ini? nanti dulu, mulai ada kedamaian di situ. Bayangkan dan rasakan rasa damainya mulai muncul. Izinkan rasa damai itu membesar, membesar, membesar. Lalu pelan-pelan ada rasa bahagia mulai muncul. Bayangkan kebahagiaan itu membesar, 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 membesar. Sekarang teman-teman diem dulu di dalam rasa bahagia ini. Boleh nggak? Alhamdulillah, Plong. Ya, Pak Dadang, siap. Sekarang Pak Dadang, rasakan rasa damai dan bahagia muncul di dalam hatimu. Boleh nggak? Izinkan kedamaian dan kebahagiaan dari bawah sadar dia naik ke kesadaran. Kedamaian dan kebahagiaan dia naik. Boleh. Kan Boleh. rasa bahagia itu memenuhi tubuhmu. Rasakan rasa bahagia itu memenuhi tubuhmu. Bahagia banget. Bayangkan dan rasakan di titik bahagia ini semua goal-goals kamu tuh ada dan tersedia. Punya uang, punya kendaraan, punya pasangan, hutang lunas. Bayangkan di titik rasa bahagia ini, di ruang kebahagiaan ini, semua yang kamu inginkan sudah ada dan tersedia. Gimana rasanya, Dewi, ketika kamu ada di ruang kebahagiaan dan semua sudah ada dan tersedia? Rasanya gimana, Wi? Bahagia ya? Lega. Diam dulu sebentar di rasa bahagia ini, boleh nggak? Boleh. Boleh, Teh. Boleh. Pelan sadari. Bukankah sebetulnya semua sudah ada dan tersedia ya di alam semesta ini? Cuma butuh kita menerima dan melepaskan emosi ini dan menyamakan frekuensi tubuh kita dalam terima kasih dan bahagia. Dari bahwa segalanya sudah ada dan tersedia. Rilis kita selesai. Sesi kita selesai. Alhamdulillah. Caranya ya, Alhamdulillah. gitu cara rilisnya. Jadi kan teman megang pulpen kertas nggak? Ada teh, ada. Sadar. Tetap dulu cara rilis tercepatnya. Satu, sadari. Ketika sudah menyadari, iya aku lagi kesel nih, aku lagi marah nih, gitu. Ketika kamu menyadari, satu, sadari. Dua, terima. Bolehkah aku menerima rasa ini? Terima rasanya. Izinkan kamu mengalaminya, menerimanya. Setelah itu, izinkan terurai. Lepasin. Jadi kalau nanti ke-trigger lagi kesel, ya aku lagi kesel, duduk dulu. Aku kesel, misalnya gitu, aku marah misalnya. Rasakan dulu rasa itu, oh ada marah. Oke, aku izinkan terima. Kan itu juga cinta tuh kalau dari materi kemarin. Oke, aku izinkan terima. Lalu kamu diem dulu tuh 5 menit lah. Merasakan rasa itu, menerima rasa dan mengalami rasa itu, menerima rasa itu. Itu alirkan, lepaskan. Kita akan quantum jam. Kita quantum jam dulu yuk. Untuk
yang punya dedikasi caranya, jalannya dari mana, nggak usah dipikirin. Kuantum jamin aja dan lepasin. Caranya gimana mengatur gitu. Lu sama di kelas ini ya ada alumni yang udah merasakan kuantum jam 25 juta bahkan lebih dapatnya. Itu nanti ikutin bareng kuantum jam, tapi pakai ikutin bareng, tapi goalsnya goals kamu, nggak usah 25 juta ini, kamu udah beres soal ini. Yang lain juga gitu, kalau misalnya ada yang teh aku nggak mau duit, aku maunya jodoh, apa ikutin bareng. Tapi kali ini aku akan memandu dulu untuk 25 juta untuk teman-teman yang belum ikut kelas, biar bisa merasakan gimana rasanya bisa ikut kelas melalui kuantum jam ini. Oke? Ya, kita mulai ya. Kita mulai dulu kuantum jamnya. Kita lihat di sini. Pada saat kamu sesuai judul yang tadi. Jadi kalau di titik sekarang kamu banyak mengeluh, kenapa begini? Aduh, ya ampun gitu. Judulnya kekurangan dan penderitaan. Ya itu yang kamu dapat selamanya dalam hidup kamu. Kalau nggak pernah ganti identitas. Mulai sekarang dan seterusnya. Boleh nggak stop identitas lamanya nggak usah dipakai? Boleh nggak? Boleh, Teh. Boleh. Mau nanya teh. Boleh, Teh. Boleh deh, boleh. Ya, Boleh. Boleh deh, teh. Nah, ya, Boleh. dari nol. Boleh. Ya, Boleh. Boleh deh. putar lagi cerita sedih nggak usah ya, itu cuma story, cuma cerita doang, nggak usah diputar-putar lagi. Kecuali kalau Iya. kamu Siap. plus teman-teman jadikan Aku berkelupahan dan tanpa aku bahagia. Nah, betul. Ya. Itu satu, pertama, pakai identitas baru. Yang kedua, sebelum Teh. kita kuantum jam, ini sebelum kita kuantum jam 25 juta nih, atau dedikasi yang lain. Pahami ya sama teman-teman, bahwa semua sudah ada dan tersedia. Semua yang teman-teman mau, itu sudah ada dan tersedia. Semua Pahami yang itu. Jadi mau nggak sudah perlu ada. ditanya lagi, ini kapan datangnya duit, nggak usah. Nggak usah ditungguin, nggak usah. Hari-hari nanti bersyukur aja. Bersyukur, berterima kasih aja. Oke, kita mulai ya. Kita mulai kuantum jam. Ya, teman-teman, stop dulu sebentar boleh ya. Izinkan pikiran teman-teman relax dulu. Pikiran relax, tubuh relax. Tarik nafas dulu yuk. Lewat sadar nafas syukur, tarik nafas masuk dari hidung. Bayangkan dan rasakan ada energi tanpa batas di dalam dirimu. Lalu sadari ada yang tanpa batas juga di luar tubuhmu. Dan kamu ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Dan nafas syukur memberikan kita pemahaman. Kamu terkoneksi selalu dengan yang tanpa batas. Titik kamu menyadari, kamu terkoneksi dengan samudera potensi tanpa batas. Segala masalahmu akan terurai. Masalah akan terurai. Solusi datang. Kemudahan menghampirimu.
Di titik kamu sadar, oh, ada yang tanpa batas dan aku terkoneksi 25. Kayak lagi megang uang 25 juta nih di tangan, kayak gini nih. Kayak uangnya tuh udah ada di tangan gitu. Bayangkan dan rasakan uangnya udah ada di tangan kamu sekarang. Bayangkan dan rasakan. Bayangkan dan rasakan kuantum jam 25 juta uang itu udah ada di tangan sekarang. Dalam kelimpahan tanpa batas, mungkin nggak Bu Lina nerima uang 25 juta itu? Dalam kelimpahan tanpa batas, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Mungkin, mungkin Teh. Mungkin ya. Oke. Ya. Oke, ketika itu mungkin, ketika ada emosi yang lewat, mengatakan, rasanya berat nih. Ketika emosi itu ada nih, yang menghalangi. Boleh nggak emosinya izinkan disambut dan diterima? Boleh nggak? Lalu ketika ada keinginan-keinginan yang mengontrol, ini harusnya begini nih, dapat ini, ada sebuah keinginan-keinginan tertentu yang pada akhirnya membatasi kamu. Izinkan keinginan itu juga kamu sambut dan terima. Boleh ya? Lalu ketika ada ego diri atau identitas diri yang merasa nggak mampu atau merasa berat, izinkan identitas yang membuat kamu terkurung dalam keterbatasan, izinkan disambut dan diterima juga. Emosinya, keinginannya, dan egonya sambut dan terima sama teman-teman. Lalu boleh nggak Mbak Umi izinkan semua yang menghalangi kamu itu terurai ke yang tanpa batas? Boleh nggak Mbak Umi? Izinkan terurai ke yang tanpa batas. Boleh nggak? Boleh. Oke. Lalu ketika dia sudah terurai, pelan-pelan buat video dalam pikiran tentang goals 25 juta kamu. Bayangkan dan rasakan. Kamu sudah menerima uang 25 juta itu. Bayangkan dan rasakan. Bayangkan dan rasakan. Aku butuh Mbak Tasya bantu jawab. Mbak Tasya open mic. Bayangkan dan rasakan kamu udah terima tuh uang 25 juta itu. Bayangkan dan rasakan. Mata melihat. Udah ada belum gambarnya Mbak Tasya? Ada Teh. Ada. Good. Mata melihat. Mata melihat. Telinga mendengar. Uang itu kan kalau dihitung kan kurang lebih bunyinya gini. Ya? Telinga mendengar. Suara uang udah ada nih di tangan. Telinga mendengar. Lalu hidung mencium. Wangi uang kan biasanya khas ya. Bener nggak? Wangi uang baru. Coba cium wanginya. Wangi banget Teh. Ya. Lalu tangan meraba. Bayangin kamu meraba uang itu. Tangan meraba. Nggak ada uangnya. Lalu hati kamu bahagia sekali. Kamu udah menerima itu. Hati kamu bahagia luar biasa. Ajak 5 panca inderamu bersensasi. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, tangan memegang. Dan hati bahagia sekali. Bahagia sekali. Rasanya gimana itu? 25 juta udah di tangan itu. Rasanya gimana Mbak Tasya? Lalu kasih rasa syukur yang dalam di dalam kantung jam kamu ini. Rasa syukur dan rasa terima kasih kamu udah menerimanya. Ya Allah, makasih banyak semesta yang baik, kehidupan yang baik. Terima kasih. Makasih aku udah nerima uang 20 juta ini. 25 juta ini. Makasih. Kasih rasa syukur, kasih rasa syukur. Rasa syukur ini adalah bahan bakar roket emas. Rasa syukur inilah yang menjadi magnet untuk mengantarkan realita 25 juta itu hadir dalam kehidupan kamu. Kasih rasa. Ajak tubuhnya bersensasi. Ajak tubuhmu, tanganmu mengalami 25 juta udah di tangan.
Bayangkan, rasakan. Lalu buat video dalam pikiran. Uang itu mau diapain, Mbak Tasya? 25 juta udah di tangan Ibu Lina, udah di tangan Ibu Umi, udah di tangan Ibu Putri, udah di tangan Mbak Ria, udah di tangan Pak Febri, udah di tangan Pak Purwanto. Mau diapain duitnya? Buat videonya. Aku mau daftar kelas teh ke Ngaji Roso. Bayangkan kamu WhatsApp Mbak Laila. Mbak, aku mau ikut kelas. Oke. Transfer 1,9 biayanya. Bayangkan kamu transfer uang ke Ngaji Roso untuk ikut kelas. Aku nggak mau ikut kelas itu teh, aku mau ikut reuni. Yang di Bali kan 25 juta tuh kalau tiket pulang balik 2 juta, reuninya 1 juta, 3 juta, sisanya masih banyak teh. Sisanya masih banyak, masih 20 juta lagi. Aku mau ketemu temen-temen, juga ketemu Teteh dan Mas Hendra deh, aku mau reuni, mau ketemu Pak Wayan juga. Buat video dalam pikiran, kamu semua sudah ada di ballroom ini. Lihat dulu gambar ballroomnya. Kelihatan? Kelihatan nggak Mbak Heni? Ada ini adalah ballroom Hotel Aston Denpasar. Mbak Tasya, bayangin Mbak Tasya duduknya di mana? Di tengah, di depan, di belakang, di mana? Di depan. Mana? Di depan. Buat video dalam pikiran buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini. 476 orang. Buat video dalam pikiran, kita ketemu semua di Bali. Gak usah dipikirin duitnya. Untuk jamin aja lalu lepasin nanti. Buat videonya. Mata melihat kamu udah masuk ke ballroom, kaki kamu menginjak karpet merah itu. Bayangkan dan rasakan sensasinya. Harum teh. Ada harum. Ya, mata melihat. Udah ada belum Mbak Tasya? Ada aku tuh di depan. Ada Teteh. Cantik banget. Masya Allah. Mata melihat. Telinga mendengar. Selamat datang seluruh peserta reuni, kata MC. Wah, senengnya. Telinga mendengar, hidung mencium. Waduh, wangi ballroomnya itu Kayaknya dingin teh. Kulit kamu pun rasakan sensasinya. Dingin. Tangan kamu memegang. Seneng banget. Memegang itu tuh, memegang tabelnya, mejanya, pegang. Lalu ada name tag, biasanya dikasih name tag sama Ngaji Rosok, pegang name tag, ada nama kamu di situ. Dan kamu duduk dengan tenang menyaksikan acara demi acara. Bayangkan dan rasakan, ajak 5 panca indera kamu bersensasi. Lihat ini gambarnya, merem, kamu ada di sini. Buat videonya. Bayangkan dan rasakan kamu mengalami ini semua. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, hati bergetar, jantung jam terjadi. Hati bahagia sekali. Buat videonya. Duitnya mau diapain aja. Aku nggak mau ke Bali teh, aku mau ikut kelas yang batch 20 teh. Batch 20 itu ketemu aku langsung di Bali, kelas pagi-pagi. Aku mau dua-duanya teh, mau pagi-pagi ikut, mau reuni juga ikut, karena uangnya cukup. Aku mau ketemu langsung kelasnya dan aku mau ikut reuni, buat videonya. Buat videonya di kelas bareng aku, ketemu. Buat yang cewek kita bisa peluk. Bayangkan dan rasakan kebahagiaan itu. Hadir di hati kamu. Buat videonya. Lalu sisa uangnya mau diapain? Mau donasi. Buat videonya kamu donasi. Bayar utang boleh nggak teh? Boleh. Bayarin utang sebagian. Aku mau ngasih ibu aku. Buat videonya sekarang. Kasih ibu. Buat videonya yang nyaman. Bergetar teh, merinding. Ya, harus sampai bergetar dan merinding.
Akan itu nyata, kita rilis bareng 500 orang lebih, 600 sama yang di Zoom. Bareng, dan itu vibrasinya, aduh, udah. Lalu kita kuantum jam bareng juga. Kita lepasin golnya. Dan itu bahagia luar biasa. Buat videonya. Ya, buat videonya. Mbak Umi, udah? Mbak Yuli, udah? Udah. Nah, sekarang goals 25 jutanya atau goals apapun yang kamu kuantum jamkan hari ini, boleh nggak dilepas, nggak usah dipegangin? Boleh nggak? Boleh, Teh. Izinkan kamu lepaskan, izinkan semesta dan energi tanpa batas ini mengaturnya, jalannya, prosesnya, caranya, waktunya. Lepasin, boleh nggak? Boleh, Teh. Izinkan dilepas? Boleh Teh, boleh. Boleh. Lalu ketika goals ini terjadi atau belum Teh. ketika goals ini terjadi atau belum terjadi, teman-teman bisa bahagia di dalam nggak? Merasakan kebahagiaan di dalam bisa nggak? Ini terjadi atau belum terjadi? Bisa, Teh. Bahagia di dalam Teh. Bahagia Oke. banget Bisa, di Teh, dalam Teh. bisa. Kuantum Alhamdulillah. Bisa. buat kita semua. Ya, Terima teman-teman, kasih, Teh. caranya kuantum jam, nanti mau tidur, ulangi lagi 5 menit sebelum tidur. Ya, 5 menit sebelum tidur, upayakan untuk bersyukur dan kuantum jam cara kayak tadi. Karena 5 menit sebelum tidur, ketika posisi gelombang otak kita alfa, pikiran bawah sadar kita terbuka, dan ketika itu terbuka, semua data yang masuk menjelang tidur itu jadi kenyataan. Jadi jangan pernah tidur mikirin utang. Jangan pernah tidur mikirin kesedihan, karena dia merealita besok. Ingat kunci itu ya. Tidur dalam keadaan 227. Ada yang udah tahu 227? Tahu, Teh. Ada Teh, tahu Teh. Tahu, Teh. Ayo kita praktek. 2 cm tarik ke kiri. 2 cm tarik ke kanan. Tahu, Teh. Ayo praktek. Tahan 7 detik. Ayo kita 227 dulu. Tahu. Tahan 7 detik. Ketika kita tahan 7 detik, tubuh memerintahkan kepada otak untuk mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Rasa nggak pada saat kita tahan 7 detik, dada kayak terbuka, lebar, Merinding. dan melayang ya, gitu. Ketika kita 227, tubuh kita dalam vibrasi yang selaras dengan semesta. Dalam ketenangan, dalam kedamaian, dalam kebahagiaan. Dan ini kita lakukan 5 menit sebelum tidur, lalu kuantum jam. Lalu 5 menit pada saat bangun tidur, lalu doakan orang-orang lain. Jadikan 227 ini sebagai lifestyle. Jadikan cara rilis yang tadi sebagai lifestyle. Jadikan juga cara kamu memohon sesuatu dengan cara kuantum jam dan lepas. Jadi cara berdoanya nggak lagi gini, ya Allah tolong aku ya Allah, kasih aku uang ya Allah, tolong kasihani aku, tolong. Jangan begitu. Karena di dalam realita hidup, yang menjadi kenyataan adalah ketika vibrasi kamu lepaskan dalam rasa cukup, rasa bahagia, dia akan mengantarkan realita dalam kehidupan kamu. Jadi cara berdoanya ganti dengan kuantum jam. Cara berdoa yang lama masih boleh, tapi pakai penyempurnaan kuantum jam. Buat videonya, uangnya udah. Terima kasih, Teteh. Matur suksema. Ya sayang, kasih rasa, terima kasih Tuhan. Kira-kira indah mana cara berdoa? Allah tolong aku ya Allah, ini dikejar-kejar ya Allah, mau tolong ya Allah, kasihani aku, tolong ya Allah, tolong, kan maksa ya kalau gitu. Maksa, bener nggak? Maksa Allah gitu. Dibandingkan dengan cara yang kedua, tenang, senyum, lalu buat video dalam pikiran seakan-akan kita udah menerimanya.
Ya Allah, terima kasih semesta. Terima kasih. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, tangan memegang hati. Oh, bahagia, makasih. Indah mana doanya? Yang pertama atau yang kedua? Sama Teteh. Indah mana doanya? Atau Yang kedua, Teh. Yang kedua, Teh. Yang kedua, Teh. Wah, Yang kedua, Teh. Lalu Kedua, Teh. jam kan kita lepasin lagi. Gak kita pikirin, kita percaya sama semesta 100%. Gak usah dipegangin, karena udah ada di semesta ini. Cuma butuh menyamakan frekuensi aja. Itu indah banget lagi. Ketika kita mengharapkan sesuatu, biasanya suka nggak terjadi. Apalagi kalau diburu-buru, pokoknya kudu ada. Nah, semesta nggak bisa diburu-buru. Gitu ya. Oke, materi kita selesai. Kita buka satu atau dua tanya jawab. Aku kembalikan ke Mbak Desi. Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Matur suksema, rahayu. Ya, sayang. Makasih, Ini ada Teteh. Ilmunya dua luar orang biasa. penanya. Ada dua orang ya. Siapa aja Mbak Desi ada orangnya. Iya, untuk yang pertama buat Bapak Nanya, Lucky Teh. Lukmansyah, silakan open mic. Bapak Lucky Lukmansyah. Bapak Lucky. Hai Pak Lucky. Halo. Ya Teh, halo Teh, Mana Pak Lucky? halo Teh. Halo, malam. Kamu Malam, dari Teh. kota mana? Saya dari Cikarang Teh. Hai, Cikarang. Ih, Terima kasih ya. Kita udah bertemu di Zoom, artinya kita udah jadi saudara. Ya Teh, Tadi ketangkep cara rilis dan kuantum jamnya nggak, Pak Lucky? nangkep nangkep Teh. Ngantuk, mantap. Kalau ngantuk berarti dibikin rileks, bagus itu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya tuh Teh, Boleh. kalau misalkan emosi masa kecil itu kita cara tahunya itu gimana ya Teh? Emosi apa misalkan kita masih sadar itu emosi apa sih yang ada di diri kita gitu Teh? Gini, catat boleh nggak? Kamu ada pulpen sama kertas nggak di situ? Ada Teh. Ketika lapisan emosi di akar masa kecil nggak ketemu, cari waktu kamu hening, ya, entah pagi, malam, atau menjelang tidur, kamu diem, tarik napas dulu 3 kali, pakai sadar nafas syukur, lalu kamu tanya ke dalam, narasinya gini, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuhku, atau sama teman-teman boleh ya, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuhku, tolong kasih tahu aku ya, tolong kasih tahu aku ya, ada lapisan emosi apakah yang belum aku terima dan belum aku lepas sehingga menutupi bahagianku dan kelimpahanku saat ini. Lalu kamu diem di situ. Nanti itu biasanya memorinya Pak Lucky, dia akan naik ke permukaan. Tiba-tiba kamu akan ingat sebuah kejadian tertentu. Teh satu lagi boleh ya Teh? Boleh. Teh kalau dari sudut pandang Teh Febi untuk ketika kita membuat keputusan itu gimana Apa? kita membuat suatu keputusan Teh? Iya. Nah itu kita bisa tahunya keputusan itu berdasarkan ego atau bukan seperti itu begitu Teh ya. Oh sering nih, ada di dalam posisi ini. Jadi kita mau buat keputusan, aduh ini keputusannya A atau B. Kamu rilis dulu. Jadi pada saat membuat keputusan nih, udah bingung nih, mau A atau B. Atau nanti yang aku pilih ini intuisinya benar atau enggak. Kamu rilis dulu. Ketika kamu mau memutuskan, misalnya mau pindah ke kota Jogja atau Bali, ini mana yang tepat bakalannya. Kamu sediakan waktu untuk rilis, kamu diem. Lalu kamu rasakan, ketika kamu mau memutuskan ini, ada rasa apa? Oh, ada rasa bingung misalnya. Kamu duduk dulu sama rasa bingung itu. Satu, sadari. Aku bingung untuk memutuskan mana yang terbaik. Kata bingung, rilis. Dua, izinkan rasa bingung itu kamu terima. Duduk aja dulu sama rasa itu.
kegalauan itu, sama keputusan itu duduk. Itu lepaskan. Nah, di titik kamu melarutkan si bingung ini, si keputusan ini kamu larutkan ke yang tanpa batas, kamu lepaskan ke yang tanpa batas, nanti kamu akan dapat intuisi. Biasanya. Tuh. Jadi akan ada gerakan intuisi yang hadir di dalam diri kamu, di dalam tubuh kamu yang tiba-tiba kamu mantep gitu. Tiba-tiba, oh ini nih keputusannya gitu. Aku juga sering begitu kok. Dan biasanya aku cari waktu hening. Jadi aku membiasakan diri dalam satu hari itu aku luangkan waktu sekitar 15 menit. Biasanya setelah sholat duha atau setelah sholat subuh gitu biasanya. Atau kalau teman-teman yang lain mungkin di momen-momen lain gitu istilahnya. Itu aku biasanya mengupayakan untuk ada waktu-waktu tertentu di mana aku duduk diam untuk sadar nafas syukur, connecting sama yang di dalam dan di luar, untuk menyadari ada endapan apakah, ada keresahan dan ketakutan apa. Jadi nanti dicoba ya. Ya, Teh. Kasih Teh. Coba si keputusannya itu dirilis, lalu dilarutkan ke yang tanpa batas, izinkan dia terurai ke yang tanpa batas, sehingga nanti energi tanpa batas inilah yang akan memberikan intuisi ke kamu. Kayak gitu. Oke? Ya, Teh. Kasih Teh. Terima kasih. Oke. Desi, satu lagi siapa? Katanya ada 2. Yang satunya Bapak Suwandi teh. Untuk Pak Suwandi silakan open mic. Ya, Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi. Adakah? Halo? Ada Mau Pak Suwandi? tanya Teteh. Boleh sayang. Teh mau. Boleh. Mbak Desi yang bantu atur. Mbak Desi yang bantu atur. Ya nggak Mbak Desi, Pak Suwandi? Pak Suwandi silakan open Boleh mic. tanya. Saya aja Teh mau tanya. Kan Mbak Desi yang pilih. Kan Pak Suwandi mungkin bisa Ibu Maharani dulu teh menunggu Pak Suwandi. Silakan Ibu Maharani. Selamat malam Teh. Malam sayang. Iya, Teh mau tanya dong. Misalnya nih, aku punya 2 goals misalkan. Punya 2 goals, oke. Misalkan punya 2 goals. Nah itu untuk quantum jam-nya gimana Teh? Salah satu aja atau bisa misalkan hari ini yang goals yang pertama, besoknya goals yang kedua. Gimana Teh? Betul, itu. Satu hari satu goals aja di Quantum Jamin, ya. Satu hari satu. Misalnya malam ini goals yang pertama, besoknya goals yang kedua, gitu. Itu kalau kita lagi quantum jam begitu itu nggak boleh ada jeda ya Teh atau bagaimana? Nggak apa-apa sih, ada jeda, ngalir aja. Oh, ngalir aja. Jeda, nanti terusin atau diulang lagi juga nggak apa-apa. Yang penting setelah kamu quantum jam, yang penting rasa syukur yang besar di hati kamu bahwa kamu udah nerima itu dan nggak nanya-nanya lagi, nggak ngeluh, nggak sedih, nggak cemas. Nah, vibrasi rasa yang bahagia, mood bahagia itu yang mempercepat proses manifest. Tadi kita quantum jam 25 juta. Ya aja kamu bayangin 25 jutanya udah masuk rekening, udah gitu. Dan kamu hidup dalam kenyataan yang anggap aja kamu udah terima itu. Nah, itu biasanya terjadi. Daripada setelah quantum jam, belum kelihatan ya bakal dapet duit ya. Dari mana tuh ntar duit datang? Itu biasanya cancel. Kita cancel. Berarti habis quantum jam udah lepasin aja ya Teh. Nggak usah dipikir gimana-gimana. Nggak usah. Nanti ada intuisi sendiri, ada gerakan sendiri, ada action sendiri yang mengantarkan kejadian itu. Tentunya pasti ada action ya. Tentunya pasti ada action. Oke, Mbak. Cukup jelas Teh. Terima kasih. Pak Suwandi dulu ya Teh. Boleh, mana? Silakan Pak Suwandi, silakan open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Suwadi. Salam hormat. Pak Suwadi dari kota mana? Dari Surabaya. Halo Surabaya. Iya. Kebetulan saya masih muda jadi lalian. Sudah 74 tahun.
Jadi Masya Allah. seperti tadi untuk quantum jam itu apa setiap malam kita melaksanakan itu, meskipun malam ini katakanlah nanti begitu mau tidur kita quantum jam, terus paginya juga begitu bangun tidur quantum jam. Apa setiap hari kita mengadakan itu berulang kali gitu? Enggak, Pak. Terus yang kedua tadi untuk yang masa kecil kan kita sudah lupa, nggak tahu, saya tadi nggak bawa belum ambil ballpoint, belum saya catat. Jadi bagaimana karena waktu kecil itu sudah lupa sekian 74 tahun, jadi kita itu banyak yang lupa. Terus orang tua saya itu orang desa itu kan sayangnya sama anak itu luar biasa. Rasanya saya itu tidak pernah dikecewakan oleh kedua orang tua itu. Itu juga perlu kita gali lagi seperti apa yang tadi disampaikan, untuk minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa apa yang terjadi pada masa saya masih kecil itu untuk dibukakan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suwandi, ini pertanyaannya bagus. Jadi quantum jam apakah diulang-ulang terus tiap hari? Tidak. Cukup satu kali aja, Pak. Satu kali itu cukup. Tapi kalau mau diulang boleh, tapi nggak harus tiap hari gitu, enggak. Yang terpenting itu bukan ngulang-ngulang quantum jamnya, bukan. Yang terpenting setelah kita quantum jam, rasa setelah itu, hari-hari setelah itu, dalam rasa hati kita bahagia, bersyukur, dan mental cukup gitu. Bahwa hidup ini udah lebih dari cukup, bahwa semuanya udah ada dan tersedia, bahwa goal itu sudah terjadi. Nah, itu yang paling penting. Yang tadi aku bilang, aku punya kebiasaan dalam satu hari itu 15 menit hanya untuk diam dan rasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup, hidup ini udah indah, semua udah ada dan tersedia. Hanya diam untuk bilang, Allah, terima kasih, goalnya semua udah terjadi, makasih. Jadi di 15 menit itu diam untuk hanya bilang bahwa, Allah terima kasih, aku udah gak butuh apa-apa lagi, udah ada dan tersedia gitu. Jadi rasa hati sudah menerima goals itu yang kita jaga di sepanjang waktu, itulah yang paling penting, Pak Suwandi. Jadi kalau momentum cara quantum jamnya sekali aja cukup, betulnya. Tapi kalau mau diulang boleh. Jadi cuma malam ini tadi atau nanti malam mau tidur quantum jam, habis itu terus kita mensyukuri terus begitu. Iya, betul. Bersyukur terus standby. Tapi kalaupun ada keresahan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan datang, ya nggak apa-apa juga. Di dalam kehidupan ini udah satu paket timbel. Ada bahagia, ada sedih, ini keutuhan. Ada siang, ada malam, ini keutuhan. Ada gelap, ada terang, ini keutuhan. Dalam kehidupan kita kan kita nggak bisa, Pak Suwandi atau teman-teman bisa nggak, Mbak Siti misal, bilang sama aku, tapi aku nggak mau malam gelap, aku maunya siang terang. Bisa nggak, Mbak Siti? Nggak bisa. Ya. Kedua cerita dualitas itu, dia seperti kembaran. Seperti kayak kebahagiaan adalah orangnya, kesedihan itu bayangannya. Jadi nggak bisa terpisah dalam kehidupan kita. Itu kan selalu ada. Dan sadari bahwa kebahagiaan itu juga cinta, kesedihan, ketakutan, kekecewaan, itu juga cinta gitu. Dua-duanya cinta. Jadi ketika udah rilis, ada pertanyaan, itu kenapa ya? Kok sedihnya datang lagi? Kenapa ya, Teh? Kok nggak bersih-bersih? Nggak apa-apa juga. Kalau misalnya sedihnya datang, kan tinggal duduk untuk merilis. Jadi hadapi semua dengan kesadaran bahwa ini kan ada satu paket kehidupan. Ada nasi, ada ayam, ada sayur asem, tempe tahu, iya ada sambal. Nggak apa-apa, inilah hidup gitu. Semua spektrum rasa harus kita rasakan. Inilah keindahannya, bahwa hidup ini adalah seni mensikapi semua apapun yang hadir dalam realita kita. Jadi quantum jamnya nggak usah diulang-ulang, tapi
rasa hati bahagia dalam kelimpahan inilah yang harus selalu kita ingat dan kita rasakan. Yang pertama, tadi yang kedua, kalau lupa gimana? Kalau lupa, izinkan nanya ke dalam, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuhku, atau ya Allah juga boleh. Tolong kasih tahu aku Ya. dong, ada lapisan emosi apa yang belum aku terima di masa kecil, belum aku lepas, sehingga menutupi kebahagiaan dan kelimpahanku sekarang nih belum betul-betul aku rasakan gitu. Karena gini perenungannya Pak Suwandi, ketika realita Ya, hidup ya, kita ya. sekarang itu belum sesuai keinginan kita, masih ada utang, masih ada PR, masih menderita, artinya ada yang salah. Ada yang salah, ada yang belum terurai itu. Artinya ini masih ada daleman yang kita pegangin, yang belum kita terima, belum kita lepas, karena pantulannya kok masih nggak enak. Lalu di titik sekarang, misal usia kita 40 atau 50, belum punya rumah, belum punya mobil, belum ada uang, bahkan ada utang, menderita, ketakutan, mungkin bangkrut. Berarti kan datamu seperti itu. Realitanya kan cuma pantulan dalam. Kalau udah tahu kenyataannya kayak gitu, ini realita nggak akan berubah kalau kita nggak rilis gitu. Tangkap ya Pak? Ya, 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 ya. Ya, makasih. Ya. Selain merilis itu pelan-pelan. Nah, tapi Ya. gimana Teh? Kalau ternyata nggak ketemu juga, misal nggak ketemu Teh, udah ditanya ke dalam nggak ketemu Teh gitu. Nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu, duduk aja sama rasa yang terasa saat ini. Rasanya apa kesel ya udah duduk aja sama kesel gitu. 5 menit. Rasakan penuh, rasakan total. 5 menit, lalu alirkan, lepaskan pakai cara kayak tadi. Gitu. Jadi lakukan dengan enjoy, pakai hati di sini, rasakan, gak usah pakai pikiran di sini yang selalu muter-muter. Duduk sama rasa, izinkan menerima, gak usah nilai, gak usah dihakimi, hanya menerima bahwa oh cinta ada bahagia sedih semua diterima, alirkan, lepaskan. Ya seninya begitu aja gampang sih itu. Iya, ya. Oke, makasih Pak. Iya, ya. Makasih. Iya, Sampai ketemu nanti di Bali. kita ketemu Surabaya mau ke Bali, sampai ketemu Pak Suandi. Ya, Silakan teman. deh. Makasih. Makasih Pak. Mbak Devi silakan. Kasih Teh. Ya, Mungkin dari Ibu Tasya Teh. silakan. Halo Teh, Halo sayang. ya aku Tasya. Teteh aku mau tanya, kadang kan kita tahu goals orang tua kita ya. Itu biasanya aku sending love. Bisa nggak ketika sending love itu sekalian aku quantum jamming goals-nya orang tua kita gitu Teh? Soalnya orang tua kan tidak tahu ya Teh, pengen ini pengen itu tapi nggak tahu gimana cara mencapainya gitu. Boleh sayang, boleh dan bisa. Bahkan orang tua yang belajar anaknya tuh ada salah satu kisah alumni ya. Dia nggak punya uang, anaknya mau kuliah. Sementara dia nggak ada uang buat kuliahin anaknya. Lalu dia kuantum jamin anaknya untuk masuk satu universitas. Akhirnya masuk UI. Ada lagi masuk UGM. Jadi kalau yang deket ringnya ya anak ibu, ibu anak, adik kakak itu biasanya bisa. Kalau mau quantum jam itu Teh harus sadar nafas sama rilis dulu ya. Kalau enggak kan masih data lama yang nyala. Oh, setiap quantum jam harus itu dulu ya Teh ya, 2 itu. Quantum jam itu kan biasanya di malam ya mau tidur. Ya. Kita rilis sadar nafas syukur rilis itu di pagi. Baru malamnya quantum jam. Gitu. Teteh makasih banyak. Sebenarnya Zoom hari ini aku quantum jaminan. Aku bisa ngomong sama Teteh tuh aku quantum jamin iseng gitu sampai ketawa-ketawa sendiri. Aduh, Nanti quantum jam uang ntar juga kamu terjadi. Kita ntar ketemu di kelas ya. Iya di Bali. Ya, kita ketemu di Makasih Bali. Teteh. Makasih sayang. Oke, Devi next. Next dari Ibu Astuti Solo Teh. Baik, silakan. Assalamualaikum Teteh. Halo Ibu, hai. Hai, kemarin di Jogja pas sakit aku nggak bisa datang. Apa-apa, sekarang kita bisa ngobrol. Alhamdulillah bisa ketemu Teteh. Ya sayang. Teteh ini
saya mau tanya. Jadi kalau mau quantum jam itu memang harus sending love, kah? Enggak juga. Kalau Enggak juga mau ya? kalau mau quantum jam, caranya adalah sadar nafas syukur dan rilis. Oh iya iya iya. Kalau untuk sending love-nya gimana teh? Itu ada di materi, sayang. Ya sebenarnya ini sih, saya kan ikut yang di itu ya, yang di live TikTok. Ya, Di situ tuh sudah aku praktekin. sip. Kalau untuk anak itu kan ke anaknya 3 kan 10 satu hari itu 10 orang. Anaknya Ya, 3 itu satu-satu atau satu aja mewakili atau enggak? satu-satu, sayang. Satu-satu. Oh gitu. Sending love, ntar anak kedua, ntar anak ketiga. Oh iya. Iya. Jadi satu. Iya iya. Teh Feby, aku mau tanya dong. Oke, makasih. Oke, Teteh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Bali, Teteh. Teh Feby, Aku sudah Sip. Ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya, Teh. Ya, thank you, Desi. Pertanyaan terakhir. Dari Bapak Yoga Purnama. Silahkan Pak Yoga. Open mic, Pak. Pak Yoga, silahkan open mic. Open mic, Pak Yoga. Aku aja deh, Teh. boleh Teh, Halo. tanya Aja, Teh. Teh. Siapa? Boleh, Teh mau boleh, Teh. tanya. Saya aja, Teh. Silakan Pak Yoga. Bapak Yoga, silakan open mic. Halo, ya. Pak Yoga. Hai. Halo. Selamat malam. Malam Pak Yoga. Di kota Ya. mana? Halo, selamat malam, Teh. Ya, saya mau sharing aja sebenarnya. Sebenarnya saya kan awalnya itu ikut dari YouTube-nya Ngaji Roso dari bulan Mei 2025 ikut video-video dari YouTube-nya Ngaji Roso. Ya. Saya lakukan itu releasingnya selama sebulan lebih tiap hari. Pertama itu saya mengikuti proses releasing itu dari emosi sedih, nangisnya sampai sejadi-jadinya emosi, pas releasing emosinya sampai keluar benar-benar teriaknya benar-benar emosinya itu keluar. Dari hari pertama keras, hari kedua semakin sedikit. Nah, sekarang ketika saya ikut releasing ini dalam proses Zoom ini langsung, kenapa tidak ada reaksi apa-apa lagi, Teh? Apakah itu sudah berarti bagasi emosinya saya itu sudah kosong, atau memang masih ada pendam di dalam yang belum mau keluar? Tapi yang saya rasakan selama sebulan lebih continue proses releasing itu, sekarang ini, jujur hati saya sangat tenang sekali, walaupun saya tidak quantum jam, tapi saya tetap doa sebelum tidur sama setelah bangun itu saya selalu mengucapkan terima kasih Tuhan, saya selalu berhasil, saya selalu beruntung, semuanya begitu mudah, dan semesta selalu mendukungku dalam segala sesuatu. Cuma itu aja saya ulang-ulang. Dan kenyataannya, ya hari ini semua serba dipermudah gitu. Yang cuma saya tanyakan itu, tadi proses releasing tadi itu, kenapa tidak ada reaksi apa-apa di hati saya, maunya tidak ada greget kayak dulu itu kalau pas sedihnya tidak sedih, cuma biasa aja, keep calm gitu. Apa kira-kira itu bagasi emosinya udah minimal atau gimana, Teh? Cuma itu doang, Teh. Terima kasih, Teh. Banyak pertanyaannya bagus sekali Pak Yoga. Jadi gini teman-teman. Ketika kita sudah rajin untuk mengurai lapisan-lapisan emosi itu kita urai, lapisannya kita urai. Lama-lama dia tipis gitu, dia tipis. Ketika kita urai dia tipis,
Di dasar dari lapisan itu adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa manifestasi goals terbesar itu adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu adalah goals terbesar kita. Kebebasan, damaian, ketenangan, kebahagiaan. Itu adalah goals tertingginya, kebahagiaan dan kebebasan dan kebahagiaan, juga kedamaian dan ketenangan. Nah, pada saat sudah 1 bulan terus continue untuk menerima melepas, otomatis lapisannya kan tipis tuh. Udah mulai tipis tuh si kulit-kulit bawangnya udah urai gitu, udah tipis. Ketika rilis bareng kok nggak seseru dulu, nangis apa segala macam. Ya memang lapisannya berarti udah tipis gitu. Tapi kan di dalam kehidupan ini kayak Pak Yoga, aku atau mungkin teman-teman lain, umur kita kan udah di atas 40 ya Pak Yoga ya? Betul, betul, betul. Oh ya nggak? Si lapisan itu terjadi sejak kita kecil, artinya lapisannya tuh tebel banget gitu selama 40 tahun, kan baru sekarang nih kita tahu caranya. Ya, Namun di lapisan yang sekarang itu oke, udah tipis, tapi who knows, masih ada di bawah sadarnya itu nanti biasanya dia pelan-pelan naik. Muncul dalam trigger-trigger tertentu. Tapi kalaupun muncul, nggak apa-apa juga kan Pak Yoga? Iya. Tapi gini Teh, kadang-kadang pas di jalan itu pas lagi nyetir, kadang-kadang dadakan ada rasa marah yang keluar, nggak ada apa-apa, Nggak tapi ada angin, nggak ada badai. iya, tapi saya cuma lepaskan, izinkan gitu, tapi tidak seheboh dulu, cepat sekali dia lepasnya. Kalau dulu kan berhari-hari baru gini. Nah itu yang mau saya tanyakan tuh Teh, kenapa ada muncul emosi-emosi gitu dalam sekejap muncul, dalam sekejap hilang setelah dilepaskan gitu. Kira-kira apa itu Teh? Ya, karena di dalam kehidupan kita yang terjadi itu kan spontanitas energi muncul dan tenggelam. Dia bisa muncul kapanpun. Ketika dia tiba-tiba muncul, jadi si lapisannya kan itu berlapis-lapis. Di lapisan yang ini selesai. Seiring perjalanan waktu, ada kepenuhan di dalam nih yang naik ke permukaan. Makanya aku sarankan, mau tidur, coba deh kalimat pertanyaan yang tadi aku kasih tahu. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuhku, tolong kasih tahu aku dong, barangkali masih ada yang ngendap di bawah sadar. Lapisan emosi apa nih yang masih ada yang belum aku terima, belum aku lepas. Kasih tahu ya. Itu kalau aku ya diem, itu biasanya dia naik tuh. Gitu. Jadi kalau aku itu dulu rutin melakukan itu. Jadi di sela-sela itu nggak ada lagi yang dadakan tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, itu aku udah nggak ada. Oh iya, oke. Makasih Karena masukannya Teh. aku menjadikan rilis itu sebagai lifestyle, sebagai daily routine, sebagai habit baru, sebagai cara hidup, sebagai hari-hari yang aku isi dalam hidup ini, dan itu biasa aja gitu. Gak perlu ketika ada masalah kendala tuh kayak kita ngeresein masalah itu. Ini kenapa sih ini datang lagi? Nggak gitu. Tapi ya kehidupan kan ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam gitu loh. Ya udah bisa nggak misalnya gini, tapi aku nggak mau malam, aduh bentar lagi malam, ini kan terang, aduh bentar lagi malam lagi nih, malam. Nggak perlu kayak gitu kan, benar nggak? Iya, Karena betul, kita udah tahu ada hukum perputaran, ada siang, ada malam, ntar ada siang, biasa aja. Intinya terima aja deh. Ya, sadari aja untuk menerima bahwa ini semua keindahan, bahwa hidup adalah perayaan dalam kesadaran. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan. Kita diizinkan untuk mengalami begitu banyak pengalaman jiwa. Iya. Dan dengan kesadaran ini, kita belajar untuk menerima semua realita. Ketika kita sambut, terima, alirkan, lepaskan, nggak terjadi looping. Bayang nggak sama Pak Yoga dan teman-teman? Misal gini ya, realitanya bisa nggak kita merubah
siang malam jadi siang terus gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama, ada bahagia, ada sedih, dia akan selalu begitu. Akan selalu bahagia, sedih, cemas. Akan begitu. Coba bayangkan. Ketika kita tidak punya kesadaran ini, siang berikutnya, waduh malam gelap nih, gelap. Aku nggak mau gelap. Aduh, repot gitu. Padahal jam 5 masuk setengah 7 setelah maghrib gelap. Mau kamu terima nggak terima, dia akan gelap. Hmm. Lebih baik Nah, kita menerima dengan kesadaran atau Paham. repot sendiri gitu. iya, teh gini lagi teh. Mau tanya lagi teh. Boleh. Kalau proses meditasi itu kan biasanya mempercepat ketenangan batin di dalam diri itu. Nah, selama sebelum saya menemukan ilmunya Teh Baby ini, saya kan mungkin saya udah bawaan suka aja meditasi kayak gitu. Cuma saya masih cepat sekali ke-trigger marah, tersinggung kayak gitu. Apa yang salah? Nah, di bulan Mei itu saya lihat YouTube-nya Teh Baby, saya praktekkan itu selama sebulan full 30 hari lebih saya lakukan itu. Saya meditasinya saya agak jarang, saya rutin releasingnya. Ekspresinya kok luar biasa begini. Apa itu perbedaannya teh antara bukan saya membandingkan meditasi itu jelek. Ini yang hebat enggak. Saya cuma heran aja. Apakah meditasi itu atau saya yang salah melakukan meditasi itu sehingga lapisan bawahnya tidak mampu mencapai titik yang lebih dalam lagi, hanya di permukaan saja. Sedangkan proses releasing ini bisa mencapai lapisan bawah yang lebih dalam lagi. Apakah kira-kira begitu, Teh Baby? Nih, aku juga dulu sebelum ketemu cara ini, sama kayak gitu. Lakukan meditasi, yoga, semua kayaknya udah dicoba gitu. Kan, meditasi, berdoa atau berzikir atau apapun itu namanya ya. Betul. Kita hanya diam, tapi kita nggak menyadari bahwa ada lapisan emosi yang menutupi kelimpahan kita. Benar nggak? Kita hanya nyari tenang, sementara endapannya nggak terurai juga kan? Iya, betul. Nggak terurai juga. Tapi kalau nanti quantum jam-nya Pak Yoga terjadi, aku sangat-sangat menyarankan ikut kelasnya. Biar struktur bab satunya kuatin siapa dirimu. Setelah bab satu kuatin juga bagaimana cara kerja sistem semua. Quantum Jam berhasil pas Jadi ikut di kelas dalam Teh kehidupan di kita. Bali. Nah, kuatkan dulu tuh bab Bismillah, 1, bismillah, kuatkan pasti bab bisa. 2, baru kita akan praktekkan untuk rilis di bab 3. Apa yang membedakan antara meditasi dengan ini? Banyak hal yang membedakan. Pertama, sebelum kita rilis, kita sadar nafas syukur dulu. Benar nggak? Menyadari dulu kita siapa. Ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar. Keindahan cinta tanpa batas inilah yang mengurai semua emosi itu. Kesadaran kita bahwa sedih itu juga cinta. Itulah titiknya terurai emosi. Jadi semua masalah itu selesai dengan cinta tanpa batas. Di titik kita dan tidak membenci si kesedihan, ketakutan, kekecewaan, enggak. Tapi kita melihat sebuah hal yang utuh, bahagia, cinta, sedih, kecewa juga cinta. Di titik kita klik, ini juga cinta. Ya dia terurai. Iya, benar itu. Dan juga loopingan-loopingan yang saya alami sebelum saya menemukan ilmunya Teh Baby itu sering sekali terjadi loopingan-loopingan. Benar itu Teh. Kayaknya saya tuh mengakui ini ajaib, ini luar biasa. Karena saya heran, kok bisa? Ternyata baru saya menyadari bahwa dalam hidup itu kita tuh harus benar-benar ke dalam batin kita dan benar-benar
layer-layer yang di dalam diri kita yang membatasi itu tuh harus benar-benar lepas. Ternyata saya tidak lepas ternyata itu. Dan setelah melakukan releasing TPB itu mungkin udah lepas. Ya buktinya lebih keep calm hatinya, tidak mudah ke-trigger sama orang. Kalau dulu kan cepat sekali emosi, marah, dan tersinggung dan lain sebagainya. Setelah ini enteng-enteng aja, tenang-tenang aja, enjoy aja gitu. Kok bisa ya segini? Kok bisa ke tahapannya kayak begini? Sedangkan dulu saya proses istilahnya mencari ke dalam diri, meditasi, kok belum ya mencapai tahap seperti padahal saya mulai itu dari bulan Mei loh TVB. Bulan Ya. Mei itu selama seminggu itu udah beres. Nah kesannya udah beres tapi ya kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya saya anggap udah banyak sekali perubahan yang terutama batin saya, emosi saya itu bisa lebih membaik lah gitu TVB. Matur suksema semuanya ini ilmunya TVB. Ya Allah, aku hanya jembatan aja, Pak Yoga. Karena sejatinya indahan dirimu udah ada dan menanti kamu untuk mengenalinya. Sejatinya tujuan hidup kita semua adalah untuk sadar mengenali bahwa ini ada dirimu yang happy, yang bahagia dan berkelimpahan, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan kelimpahan itu di umurmu sekarang, di hidupmu sekarang gitu. Ya aku cuma kayak apa ya, teman untuk sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Aku juga masih dalam perjalanan di kesadaran ini. Aku bukan guru, aku bukan coach, aku bukan apapun nama itu disebut, enggak. Aku sahabat baru, teman-teman. Aku keluarga baru. Yuk, kita bareng-bareng yuk mengalami kebahagiaan itu.